Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Afifah Nurul Fajri. Hari ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari 8 file resume untuk tugas mata kuliah bisnis digital dan inteligensi bisnis. Presentasi ini akan membahas transformasi digital, literasi digital, dan peran business intelligence dalam pengambilan keputusan. Sebelum memulai materi, saya menampilkan video kata pengantar dari Bapak Masrul Huda, C.MC, selaku dosen pengampu. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konten video ini merupakan ringkasan analisis dari mahasiswa yang saya ampu, yaitu dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Konten ini berisi dari beberapa teori, yaitu teori bisnis digital dan teori intelijen bisnis. Teori ini dipakai dasar untuk menganalisis dan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta dan kasus kejadian yang ada di dunia digital, terutama diambil dari podcast, YouTube, kemudian Instagram, dan lain-lain yang ada di dunia digital. Kepada mahasiswa kami ucapkan terima kasih yang sudah berusaha untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah bisnis digital dan intelijen bisnis. Materi pertama membahas tentang lemahnya deteksi intelijen dalam mencegah kerusuhan demonstrasi. Pemberian label teroris kepada demonstran justru memicu krisis kepercayaan publik. Dalam dunia bisnis, hal ini mirip dengan pentingnya business intelligence, yaitu penggunaan data untuk memprediksi risiko dan mengambil langkah pencegahan sebelum krisis terjadi. Dengan data yang akurat, perusahaan dapat lebih siap menghadapi perubahan pasar dan tantangan yang muncul. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan tentang hoaks digital. Di era informasi saat ini, penyebaran berita palsu dapat memicu keresahan publik, seperti isu dugaan korupsi yang belum jelas kebenarannya. Karena itu, literasi digital sangat penting agar kita mampu memverifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Bagi dunia bisnis, hoaks dapat merusak reputasi perusahaan, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang tepat dan pengelolaan data yang baik. Berbicara tentang informasi digital, slide ini menyoroti peran buzzer yang sering menggiring opini publik dengan emosi dan provokasi. Ferry Irwandi hadir untuk melawan propaganda tersebut dengan data dan fakta, bukan sekadar opini. Dalam bisnis digital, hal ini dapat diibaratkan sebagai strategi branding berbasis kepercayaan dan data, yang menjadi kunci membangun reputasi yang kuat. Materi berikutnya membahas penolakan terhadap ide darurat militer. Dalam konteks bisnis, ini mengajarkan kita tentang manajemen krisis. Setiap krisis harus ditangani dengan data yang tepat dan strategi diplomasi, bukan langkah ekstrim yang justru memperburuk kondisi perusahaan. Materi ini membahas perbedaan antara negara dan pemerintah yang memiliki fungsi berbeda. Jika peran ini bercampur, maka akan timbul kekacauan dalam pengelolaan. Dalam bisnis digital, hal ini serupa dengan pentingnya struktur organisasi yang jelas, di mana setiap peran dan tanggung jawab terdistribusi dengan baik agar transformasi digital berjalan lancar. Selanjutnya, membangun bisnis digital dari nol membutuhkan skill yang kuat seperti copywriting, coding, video editing, dan marketing. Setelah penghasilan stabil, langkah berikutnya adalah membangun sistem bisnis yang skalable dan membentuk tim kecil. Hindari gaya hidup konsumtif dan fokus pada investasi jangka panjang agar bisnis dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Marketing digital harus dimulai dengan riset target pasar dan pemahaman pelanggan yang mendalam. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Marketplace dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan bisnis. Selain itu, evaluasi ROI atau Return on Investment sangat penting dilakukan secara rutin agar strategi marketing benar-benar efektif dan mendukung pengelolaan investasi bisnis secara tepat. Di era digital, banyak distraksi yang membuat bisnis kehilangan arah. Kunci sukses adalah memilih satu bidang utama dan fokus hingga benar-benar menjadi ahli. Gunakan Solomones Paradox untuk mengambil keputusan secara objektif dan hindari godaan tren sesaat yang tidak sejalan dengan tujuan jangka panjang bisnis. Sebagai penutup, bisnis digital yang sukses memerlukan kombinasi antara inovasi teknologi dan pengelolaan data yang cerdas. Ada 3 hal utama yang harus dimiliki. Pertama, skill dasar yang kuat. Kedua, fokus pada satu bidang yang dikuasai. Dan ketiga, strategi marketing berbasis data melalui business intelligence. Dengan tata kelola yang jelas dan pengambilan keputusan berbasis data, perusahaan akan mampu bertahan dan bersaing di era digital yang semakin kompetitif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi wawasan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.